Halo Sobat Sniper, kembali lagi di Sniper Podcast. Perkenalkan, namaku Dea, dan di episode kali ini kita akan ngobrol seru-seruan bareng guru favorit kita tentang gimana sih caranya belajar modern yang pastinya efektif. Sebelum kita ngobrol bareng, kita kenalan dulu yuk. Dengan Ibu siapa? Saya Arifah Karyani. Baik Bu Arifah, terima kasih Bu Arifah karena sudah menyempatkan waktu untuk datang di acara podcast kali ini. Nah, mari kita ngobrol bareng Bu Arifah tentang tips-tips belajar modern. Yang pertama, menurut Mbak Arifah, apa perbedaan utama antara pembelajaran tradisional dan pembelajaran modern? Pembelajaran tradisional itu adalah pembelajaran yang semuanya itu bermuara guru. Jadi guru itu merupakan satu-satu sumber dari baik materi, kemudian modul dan sebagainya. Tetapi kalau untuk pembelajaran modern itu kita sekarang harus mempertahankan atau harus memperhatikan kemauan murid itu seperti apa. Dalam tanda kutip, kalau zaman dahulu itu namanya teacher center, kalau sekarang itu atau modern ini namanya student center. Jadi guru yang melayani bagaimana maunya siswa, bagaimana karakteristik siswa itu yang harus kita pahami, begitu. Menurut Bu Arifah, bagaimana teknologi telah mengubah cara belajar di kelas? Ya, kita tahulah ya, semua tahu yang namanya teknologi itu kan berkembangnya sangat luar biasa cepat gitu kan, dan itu akan mempengaruhi cara berpikir anak atau siswa, kemudian cara belajar siswa, gaya belajar siswa kayak gitu. Jadi yang namanya guru itu nggak bisa kita nggak belajar teknologi, apalagi sekarang yang paling digemari oleh siswa kita, misalkan teknologi ya, apalagi kemarin pandemi ya, kita ada pembelajaran online, itu belajar lagi gurunya gitu loh. Kemudian sekarang juga yang namanya banyak aplikasi misalkan TikTok atau apapun itu yang digemari oleh siswa-siswi kita, ya gurunya harus bisa. Karena apa? Kalau kita mau bisa memberikan sesuatu ke anak, kita harus bisa masuk ke dunia mereka dulu, barulah kita bisa memasukkan apa sih yang mau kita pelajari gitu loh. Karena kembali lagi, setiap anak itu berbeda, setiap murid itu unik. Kita nggak bisa menyamaratakan setiap siswa dalam satu kelas kita gitu. Jadi teknologi itu jelas sangat berdampak di dalam pembelajaran kita. Apa saja alat atau aplikasi yang paling efektif untuk pembelajaran jarak jauh? Kalau untuk pembelajaran jarak jauh, alat ataupun platform ya mungkin yang diperlukan yang paling efektif itu ya kita kembalikan lagi. Karena apa? Baik guru, baik murid, baik lingkungan sekolah itu mempunyai karakteristik masing-masing, ya Mbak. Jadi kalau misalkan nih sekolah kita ada di desa, ya mungkin sekolah mewah, mepet sawah, itu akan berbeda dengan penggunaan platform yang digunakan oleh sekolah yang mungkin berada di kota. Internetnya lebih kenceng, kemudian handphonenya juga mungkin dalam tanda kutip bukan handphone yang kacang gitu kan, mungkin pakai platform atau pakai e-learning yang mungkin membutuhkan memori banyak, nggak masalah. Tetapi ketika kita kembali ke karakteristik sekolah kita yang mungkin masih di desa gitu kan, kita harus mencari apa sih platform ataupun e-learning yang bisa bisa diinikan siswa kita dengan gadget mereka. Walaupun gadget siswa-siswa kita itu mungkin ada yang gadget kentang, dalam tanda arti memorinya nggak begitu banyak gitu kan, jadi kita nggak bisa memaksakan pakai ini loh yang bagus ini. Jadi kembali lagi, yang paling efektif itu adalah yang sesuai dengan karakteristik dari satu siswa, dua guru, yang paling penting adalah lingkungan sekolah gitu. Bagaimana cara guru memastikan siswa tetap termotivasi di era digital ini? Era digital ya. Jadi kalau saya pribadi di dalam pembelajaran saya itu beberapa kali saya berikan contoh atau cerita, entah itu tokoh sekitar wilayah di sekolah kita, entah itu superstar yang mungkin mereka gandrungi, baik opa-opa ataupun Korea ataupun mungkin lingkungan Indonesia juga, yang mana mereka itu berhasil dengan menggunakan teknologi ya, terutama untuk
orang-orang yang memang berasal dari desa atau berasal dari pinggiran, tetapi mereka mampu bersahabat dengan teknologi sehingga akhirnya mereka bisa terkenal di mungkin di dunia ataupun mungkin masih di lingkupnya Indonesia. Itu beberapa kesempatan saya berikan ke anak-anak sehingga mereka nggak merasa lagi yang namanya orang desa itu nggak bisa berkembang. Itu nggak setuju saya gitu. Kita harus bersahabat dengan teknologi supaya kita bisa juga mengetahui di luar sana teknologi itu bisa membantu kita atau membantu anak-anak kita supaya bisa lebih terbuka jendelanya menuju dunia gitu. Jadi jangan jadikan alasan entah itu wilayahnya di desa atau mungkin sekolah saya kan sekolah baru ataupun apa sehingga minder gitu kan. Karena apa? Setiap ada kemauan itu pasti ada jalan, dan teknologi itu merupakan sahabat dalam tanda kutip. Sahabat itu akan bisa menjadi baik ketika memang kita pergunakan secara baik dan bijaksana, tetapi juga akan menjadi sesuatu yang tidak baik ketika kita gunakan secara tidak bertanggung jawab, begitu. Ya. Menurut Bu Arifah, apa kelebihan dan kekurangan menggunakan video pembelajaran dibandingkan buku teks? Oke. Kelebihan dan kekurangan itu kayak plus minusnya dalam menggunakan buku teks maupun video pembelajaran. Jadi Mbak Dia bisa juga dibayangkan ya, dalam satu kelasnya atau ketika pelajaran di kelas maupun di lab itu ada loh temanmu itu, kalau kamu perhatikan ketika dikasih kayak job sheet gitu kan, tulisan gitu, suruh mempelajari, paham dia, ngerjakannya cepet gitu loh. Tetapi ada juga pasti temanmu itu yang ketika melihat tulisan kayak gitu dia ngantuk. Kemudian apa sih nggak mudeng. Jadi tapi ketika dikasih video pembelajaran dia, oh maksudnya gini toh. Setelah ini ada simbol-simbolnya, oh paham. Setelah ini mampu melaksanakan kemudian tugasnya dengan baik. Ada juga temenmu yang ketika dia mengerjakan something atau pelajaran di lab maupun di kelas itu, kalau dia nggak menggerakkan tubuhnya, dia nggak bisa gitu loh. Jadi yang bisa diambil kesimpulan adalah ya, karakteristik dari siswa itu sebagai guru di kelas maupun di lab itu harus paham mana siswa kita itu yang dia bergaya belajarnya dengan tulisan ya toh, atau menggunakan dengan kata-kata dijelaskan aja dia paham, atau harus dengan tulisan, melihat, mendengar, atau dengan mendengar, atau bahkan kinestetik harus dengan gerak badan. Jadi kalau di sini ditanya Bu Arifah plus minusnya apa, itu tergantung dari siswa itu sendiri ya. Jadi kalau menurut saya plus minusnya ya penggunaannya yang disesuaikan. Kalau memang siswa itu memang memerlukan buku teks, berikan buku teks, kita sediakan sebagai guru. Tetapi ketika ada siswa kita di kelas ataupun di lab itu memang dia gaya belajarnya dengan melihat video tutorial, buatkan video tutorial. Ataupun bahkan ada siswa kita itu yang dia harus gerak dulu deh ya, loncat sana loncat sini gitu kan, tipikalnya dia kinestetik, ya sudah. Karena apa? Tujuan pembelajarannya itu setiap siswa nanti mampu, kalau diproduktifkan kayak gitu, mampu membuat apa yang mau kita berikan kepada siswa itu. Jadi gaya belajarnya kembali lagi ke siswa masing-masing. Jadi guru nggak bisa harus duduk, harus diam, itu sekarang sudah tidak boleh gitu. Jadi tergantung gaya belajarnya siswa seperti apa gitu Mbak Dia. Ya. Bagaimana peran media sosial dalam pendidikan saat ini? Oke. Kalau apalagi era sekarang ya, sosial media itu sangat berperan menurut saya, minimal untuk kita sharing, berbagi praktek baik sekolah kita itu sudah melaksanakan apa, itu bisa loh diperlihatkan atau dilihat oleh sekolah yang mungkin di luar Jawa gitu kan. Dulu juga pernah sekolahan kita dijadikan kayak kita membuat project gitu sehingga bisa sharing, berbagi praktek baik, dan kebetulan ada beberapa teman saya juga yang melihat dan akhirnya mau studi tiru di sekolah kita. Apa sih yang kita
berikan kepada siswa kita sehingga siswa kita itu dinilai lebih daripada siswa yang ada di sekolah beliau gitu. Jadi itu yang pertama, kita ada sharing berbagi praktik baik. Yang kedua itu kita bisa mempromosikan sekolah kita baik kepada calon adik-adik ataupun kepada para investor, misalkan perusahaan, karena kita SMK gitu kan. Kita SMK kadang dari perusahaan mana itu setelah melihat ternyata apa kegiatan yang ada di sekolah kita yang sudah di-share oleh sosial media di sekolah kita itu membuat mereka tertarik nih supaya akhirnya ber-MOU dengan sekolah kita begitu. Yeah. Menurut Bu Arifah, apa tantangan terbesar yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan pembelajaran digital? Ya, kalau tantangan terbesar itu menurut saya pribadi ya, itu kan karena kita menggunakan digital itu jelas menggunakan internet ya. Itu seringkali anak-anak itu gagal fokus atau misalkan boleh, kalau di pelajaran saya karena saya kebetulan mengampu mapel pilihan yaitu pola digital dan 3D di busana, itu memang saya bolehkan mempermainkan atau menggunakan gadget mereka karena itu untuk memang supporting ketika untuk pembelajaran. Tetapi dalam namanya juga siswa, anak-anak ya, itu terkadang mereka itu tergoda untuk membuka misalkan WhatsApp atau misalkan Facebooknya mereka, padahal kan itu untuk pas pembelajaran. Jadi menurut saya itu tantangan terbesar, bagaimana saya tetap bisa membuat anak-anak itu kembali fokus kepada apa sih yang mau mereka kerjakan di hari itu, di saat itu gitu. Wah, banyak banget tips-tips belajar modern dari Bu Arifah. Terima kasih Bu Arifah atas tipsnya luar biasa. Jangan lupa untuk stay tune terus di Sniper Podcast ya guys.